Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, ini adalah video yang ke-11 dari pelajaran shorof tingkat pemula. Di video kali ini kita akan membahas tentang al-bina'u wa aqsamuhu. Ya. Pembahasan ini penting karena kita tidak bisa memahami dengan baik rincian penyebutan tentang wazan secara lengkap dari wazan-wazan shorof yang telah kita sebutkan di video-video yang sebelumnya kalau kita tidak memahami pembahasan tentang al-bina'u wa aqsamuhu. Ya. Apa itu al-bina? Al-bina adalah al-bina secara bahasa artinya bentuk. Sedangkan dalam ilmu shorof, bina itu artinya adalah bentuk suatu lafaz berdasarkan struktur huruf-huruf yang menjadi fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Jadi bina itu adalah struktur huruf yang tersusun pada fi'il, yaitu yang terdiri dari fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Ya, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il sudah kita bahas di video-video yang sebelumnya. Ya. Jadi untuk lebih lengkapnya kita silakan Anda merujuk kembali kepada video-video yang sebelumnya. Ya. Nah, pembagian al-bina sebagaimana yang ada di papan tulis saat ini yaitu terbagi menjadi 8 ya. Ada 8. Nanti ini kita akan jelaskan satu persatu. Apa itu misal? Yang pertama adalah misal, yang kedua ajwaf, yang ketiga nakis, dan yang keempat adalah lafif makrun, yang kelima adalah lafif mafruq, yang keenam mudha'af, yang ketujuh mahmuz, dan yang kedelapan adalah sahih. Ya. Apa itu misal? Misal itu adalah bentuk lafaz atau fi'il yang terdiri dari huruf illah atau yaitu fi'il yang huruf illahnya dia itu terdapat pada fa fi'ilnya. Ya, sebelumnya kita jelaskan dulu huruf illah. Huruf illah itu artinya huruf berpenyakit. Ya, huruf berpenyakit. Ya. Dan huruf penyakit itu ada 3, yaitu huruf alif, huruf waw, dan huruf ya. Nah, untuk misal ini huruf fa fi'ilnya dia adalah merupakan huruf berpenyakit. Ya. Fa fi'ilnya dia adalah huruf berpenyakit. Sebagai contoh, kita tuliskan contoh di bawah. Tadi lupa ditulis. Ya. Contohnya adalah kita sini taruh nomor 1 ya, berarti menunjukkan
contoh yang nomor 1 yaitu misal. Ya. Contohnya adalah yasaro. Kemudian wa'ada. Ya. Yasaro dan wa'ada. Di sini kita perhatikan tadi definisi misal adalah yaitu fiil yang huruf ilahnya terdapat pada fa fiilnya. Ya, lihat di sini yasaro mana fa fiilnya yaitu huruf ya. Ain fiilnya mana yaitu huruf sin. Ya. Kemudian lam fiilnya adalah huruf ro. Sehingga di sini huruf ilahnya terdapat pada fa fiilnya. Inilah yang disebut dengan fiil misal. Ya. Contoh lain adalah wa'ada. Ya, yaitu fa fiilnya adalah huruf waw. Dan huruf waw itu adalah merupakan huruf illah. Huruf illah ada 3. Alif, waw, dan ya. Ini huruf ya adalah huruf illah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yang nomor 2, yaitu ajwaf. Kalau ajwaf yaitu fiil yang huruf illahnya dia pada ain fiilnya. Ya, pada ain fiilnya dia. Contohnya adalah yaitu ba'a dan qola. Ya. Jadi perhatikan ini kata ba'a dan qola. Ya. Ini fiil ba'a dan fiil qola. Lihat fa fiilnya dia adalah huruf ba. Ain fiilnya dia alif, kemudian lam fiilnya dia adalah ain. Ya, berarti di sini huruf ilahnya dia adalah alif, yaitu terdapat pada ain fiilnya. Inilah yang disebut dengan fiil ajwaf, yaitu fiil yang huruf ilahnya dia terdapat pada ain fiilnya. Demikian juga qola. Ya. Huruf ilahnya dia terdapat pada ain fiilnya. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga. Yang ketiga itu nakis. Nakis itu adalah fiil yang huruf ilahnya dia terdapat pada lam fiilnya. Ya. Contohnya adalah khosyiyah dan sarwa. Ya. Khosyiyah, sarwa. Ya. Afwan, spidolnya susah ditutup. Ya, ini dia. Khosyiyah, ini ada titiknya. Khosyiyah dan sarwa. Ini fiil nakis. Ya, fiil nakis itu yaitu fiil yang huruf ilahnya dia terdapat pada lam fiilnya. Mana fa fiilnya yaitu huruf kha. Yaitu kha. Kemudian ain fiilnya adalah shi, itu sya, huruf sya, ya. Kemudian lam fiilnya adalah ya. Dan huruf ya adalah merupakan huruf illah. Maka inilah yang disebut dengan fiil nakis, yaitu fiil yang huruf illahnya dia terdapat pada lam fiilnya. Contoh lain adalah sarwa. Ya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu lafif mafrum, lafif makrun. Ya.
lafif makrun yang keempat. Makrun ya, yaitu fiil yang ain fiilnya dan lam fiilnya adalah huruf illah. Ain fiilnya dan lam fiilnya adalah huruf illah. Ya, contoh. Contoh rawiyah, qawiyah. Ya. Contohnya adalah rawiyah. Rawiyah. Qawiyah. Ya. Jadi rawiyah dan qawiyah. Di sini lihat yang mana disebutkan tadi bahwasanya lafif mafruq. Mafruq itu artinya ya lafif makrun. Lafif makrun artinya makrun itu artinya bergandengan. Ya. Jadi di sini lafif makrun yaitu fiil yang ain fiilnya dan lam fiilnya adalah huruf illah. Jadi di sini huruf fa fiilnya huruf apa? Yaitu huruf ra. Ya, dia bukan huruf illah. Kemudian ain fiilnya adalah waw. Dia adalah huruf illah. Demikian pula lam fiilnya adalah ya, yaitu huruf illah. Berarti ain fiil dan lam fiil adalah huruf illah. Inilah yang disebut dengan lafif mafruq. Contoh lain adalah qawiyah. Ya. Qawiyah. Kemudian kita masuk kepada yang kelima. Yang kelima. Yang kelima yaitu lafif mafruq. Ya, lafif mafruq. Ini yang kelima ya. Lafif mafruq itu adalah fiil yang fa fiilnya dan lam fiilnya adalah huruf illah. Jadi fa fiil dan lam fiil. Berarti ain fiilnya huruf sahih. Ya. Contohnya adalah waqa. Ya. Contohnya adalah waqa. Ya. Ya, lihat waqa. Waqa. Ain fa fiilnya adalah waw huruf illah, kemudian ain fiilnya bukan huruf illah, itu sahih huruf qaf, kemudian huruf lam fiilnya adalah huruf alif, ya, alif bengko ya. Maka di sini fa fiil dan ain fiil itu sama huruf sama-sama huruf illah. Maka ini disebut dengan lafif mafruq. Ya, lafif mafruq. Lafif mafruq itu artinya terpisah. Ini terpisah huruf illahnya dia. Kalau di atas bergandengan. Ya, ini terpisah. Waw dan ya dipisahkan oleh huruf qaf. Ya. Kemudian yang keenam. Yang keenam yaitu mudha'af. Ya. Mudha'af itu adalah fiil yang ain dan lam fiilnya hurufnya adalah sama. Jadi mudha'af itu huruf ain fiil dan lam fiilnya sama dia hurufnya. Ya. Contohnya adalah maddah. Maddah. Madda, ya, huruf dalnya di tasdid menunjukkan dua huruf dalnya dia. Berarti di sini dal yang pertama
adalah ain fiilnya dan dal yang kedua adalah lam fiilnya. Jadi ain fiil dan lam fiil sama karena asalnya dia ini madada. Asalnya dia adalah madada. Ya. Jadi ain fiil dan lam fiil adalah sama. Sekarang kita masuk kepada mahmuz. Ya, mahmuz. Yaitu mahmuz yang ketujuh adalah mahmuz. Mahmuz itu adalah yaitu fiil yang terdapat padanya huruf hamzah, yang salah satu dari hurufnya dia atau lebih itu adalah huruf hamzah. Ya, ada huruf hamzah pada susunan hurufnya, apakah dia di fa fiilnya atau di ain fiilnya atau di lam fiilnya, itu namanya mahmuz. Ada huruf hamzah dia. Contohnya adalah qoro'ah, ya, atau amalah. Qoro'ah atau amalah. Ya, kita tuliskan di sini saja contohnya, ya. Qoro'ah. Ini dia pendalilannya. Ya. Qoro'ah. Ada hamzah, yaitu terdapat pada lam fiilnya dia. Yang penting ada huruf hamzah pada huruf aslinya dia, maka dia dikatakan mahmuz. Kemudian yang terakhir adalah sahih. Ya. Fi'il sahih. Fi'il sahih itu adalah fi'il yang tidak masuk pada pembagian 1 sampai dengan 7. Ya, dia bukan misal, ya, atau dia bukan ajwaf, bukan nakis, juga bukan, ya, lafif, mafruk atau makrun. Ya, itu namanya sahih. Ya, fi'il sahih namanya. Ya. Sebenarnya mudha'af dan mahmuz itu adalah fi'il sahih. Fi'il sahih itu lawannya dia fi'il mu'tal, ya. Di sini kita jelaskan dulu. Fi'il itu ditinjau dari huruf illahnya, dia terbagi menjadi 2. Ya, ada fi'il mu'tal dan ada fi'il sahih. Kalau fi'il mu'tal yaitu pada fi'ilnya dia, pada huruf asli dari fi'ilnya dia terdapat huruf illah. Ya. Nah, di sini yang ada huruf illahnya adalah mulai dari misal, ajwaf, nakis, ya. Kemudian lafif, mafruk, lafif, makrun ini. Adapun mudha'af, ya, adalah dia masuk ke dalam, ya, huruf sahih. Karena dia fi'il sahih karena dia tidak ada huruf illah. Ya. Cuman dia huruf ain fi'il dan lam fi'ilnya dia sama. Ya, seperti contoh madda, farra, kemudian apa lagi? Ya, jadda dan lain-lain sebagainya. Sehingga mahmuz juga adalah merupakan fi'il sahih. Ya. Maka di sini pembagian yang disebutkan sini agak keliru, ya. Keliru. Yang tepatnya di sini bukan sahih tapi salim. Ya. Salim. Ya. Salim. Ya. Jadi ketiga-tiganya ini adalah sahih, yang mudha'af, mahmuz dan salim itu adalah fi'il sahih. Itu fi'il yang tidak terdapat padanya huruf illah. Ya. Fi'il salim itu yaitu fi'il sahih yang bukan mudhaf dan bukan mahmuz, itu salim namanya. Contohnya adalah, ya, kataba. Kataba ini tidak ada, ya, tidak ada huruf hamzahnya, berarti dia bukan mahmuz. Kemudian tidak double, tidak sama antara ain fi'il dan lam fi'ilnya.
Ya, di sini ain fiilnya adalah ta, lam fiilnya adalah ba, tidak sama hurufnya. Jadi berarti bukan mudhaf. Jadi salim itu bukan mudhaf dan bukan mahmuz. Itu fiil sahih yang bukan mudhaf dan bukan mahmuz. Ya. Demikian. Masya Allah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.